Ya. Dari peserta, kapan pemberkasan lolos tahap 1, Ibu? Kemudian mungkin nggak jika di tahap 2 pemerintah kabupaten menutup untuk pengisian formasi di tahap 3? Ya. Mohon penjelasannya, Ibu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi. Yang mau saya tanyakan di sini, saya ujian tahap 1 ya Bu. Kemarin itu saingan saya setelah saya selidiki ternyata adalah guru swasta Bu. Saya melakukan sanggah, tapi sanggah saya itu jawabannya berlawanan dengan apa yang saya sanggahkan Bu. Padahal saya sudah upload bukti-bukti yang diberikan. Nah, yang saya jadi pertanyakan, teman saya yang lain yang ternyata temannya adalah saingannya adalah guru swasta, nilainya dinolkan, tapi beberapa dari kami yang ternyata saingannya juga adalah guru swasta, yang jelas-jelas dia saat ini sudah tidak mengajar di swasta. Kenapa kami tidak diperhatikan gitu Bu? Ada beberapa, tapi beberapa yang lain nilainya kan dinolkan seperti yang ditanyakan oleh rekan yang lain tadi ya Bu ya. Apakah karena kami tidak memiliki sertifikat pendidik, jadi kami tidak dilihat sanggahannya Bu? Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Iya, saya jawab langsung ya Mbak. Ini jadi begini, setiap sanggah yang maju itu kita konfirmasi dengan bukti fisik. Jadi bukti fisiknya itu tertera dalam dapodik. Ada juga yang salah ya, misalnya yang salah itu contoh teman-teman itu sebenarnya bukan salah karena dia itu sebenarnya sudah pindah di sekolah swasta, ditugaskan di sekolah swasta, tetapi dapodiknya itu masih ada yang menggunakan masa, karena kan di situ adalah yang boleh ikut ujian adalah guru yang terdaftar di dapodik tok ya, dan guru yang penting terdaftar di dapodik. Tapi ketika afirmasi baru yang aktif 3 tahun berturut-turut, maka ada yang terdaftar di dapodik, dia ngajar tahun berapa, dia tidak aktif, kemudian dia menjadi operator, ya kan, kemudian dia mengikuti lagi. Dia statusnya guru, tapi 1 tahun 2 tahun off, dia bisa ngikut. Ada pertanyaan sanggah nih, kok dia operator bisa ngikut, tapi dia pernah jadi guru, dia terdaftar di dapodik sebagai guru, tapi dia 2 tahun 3 tahun tidak mendapat jam mengajar, dia boleh ikut, tetapi tidak ada afirmasi apapun. Satu. Kemudian yang tadi pertanyaan Ibu tadi, jadi ketika menyanggah itu, menyanggah untuk dirinya ya, bukan menyanggah orang lain. Kalau tadi kenapa dia yang lulus bukan saya, itu pasti nggak diperhatikan karena sanggahan itu hanya untuk diri sendiri. Mengapa saya tidak? Karena saya merasa saya 3 tahun berturut-turut, kenapa afirmasi 3 tahun berturut-turut tidak tidak saya dapat, gitu kan? Misalnya merasa, ternyata setelah kita cek yang seperti itu banyak, sebagian besar sanggahan itu merasa dirinya berhak untuk mendapatkan afirmasi di atas 35 tahun dengan 15 poin atau 75, karena merasa 3 tahun berturut-turut, syaratnya ada tertulis jelas 3 tahun berturut-turut tanpa putus mengajar di dapodik. Artinya mungkin ada ibu bapak yang setelah kita cek itu tidak berturut-turut, jadi ada 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun putus. Sehingga tentu kalau itu sampai kita beri afirmasi, itu ada yang bisa mem-PT-UN kan, karena dasarnya bukti dia tidak 3 tahun kenapa dapat afirmasi. Nah, itu yang harus dilihat lagi untuk melihat kembali ya, karena kami itu menerima WA banyak sekali yang seperti itu ya. Jadi itu semuanya dasarnya adalah bukti ya. Dari peserta, kapan pemberkasan lolos tahap 1, Ibu? Kemudian mungkin nggak jika di tahap 2 pemerintah kabupaten menutup untuk pengisian formasi di tahap 3? Ya. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, pemberkasan tolong Bapak Ibu ngecek di akun SSCASN-nya, karena di situ SSCASN pemberkasan itu sudah bukan kewenangan kita Kemendikbud ya, kita sudah mau menyediakan, dan pemberkasan itu ada di BKD. Jadi nanti BKD yang mengirimkan pesan lewat akun SSCASN-nya, seharusnya ini sudah dimulai, tapi memang mungkin belum, karena kan
baru ketentuan ujian seleksi kedua ini kan baru akan dibuka. Sedangkan pertanyaan kedua, ini pertanyaan terakhir ya Mbak kan, sebelah saya ada agenda. Saya tahu Iya, kalau Bu. banyak sekali yang raise hand ya, dan nanti akan saya buat ini IG live, nanti saya umumkan kalau memang ada pertanyaan di live IG. Tapi pertanyaan yang kedua tadi itu tidak disetujui oleh Dewansanas. Jadi ada daerah-daerah karena mempertimbangkan anggaran. Jadi sebenarnya anggaran itu ketidakpahaman ya, bukan ketidakpahaman. Informasi dari DJA, Direktorat Jenderal Anggaran itu belum sampai dengan baik kepada daerah, bahwa merasa anggaran DAU-nya tidak ada. Sebenarnya itu ada. Sehingga mereka kemarin sudah teridentifikasi, kemarin sore, hari Jumat sore, itu rapat Kanselnas membahas hal ini. Itu tidak disetujui. Jadi daerah-daerah yang sudah tanda tangan surat pernyataan SPTJM bahwa Kabupaten A akan menerima formasi 2.000, ternyata di ujian 1 baru lolos 1.000, yang 2 mau ditutup. Itu kan ya pertanyaannya, tidak mau lagi itu tidak diterima. Jadi tetap akan dibuka formasi sesuai yang awal 506.000. Saya berjanji akan memberikan satu forum untuk teman-teman khusus ini di lain waktu, karena saya tahu banyak sekali yang mengganjal di hati Bapak Ibu terkait dengan hal ini, terkait dengan seleksi guru P3K ini. Banyak sekali yang tidak dipahami. Jadi setiap apapun yang Pak Ibu sampaikan, buruk atau tidak, yang saya sampaikan Mbak Paryanti, itu di akun saya itu 50% haters, 50% bukan. Saya tidak menganggap dia sebagai haters yang mengata-ngatai, karena saya menyadari setiap pernyataan itu ada latar belakangnya. Ketika kekecewaan itu pasti ada sebabnya. Melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Saya menyadari dan saya kadang berpikir dalam posisi Bapak Ibu guru honorer yang ingin mendapatkan kepastian. Jadi apapun umpatan yang saya terima itu saya anggap sebagai informasi. Mungkin ini karena ketidaktahuan, maka saya sampaikan dalam setiap kesempatan seperti ini itu pelurusan informasi. Semoga apa yang saya sampaikan itu sedikit bisa menambahkan wawasan dan pemahaman Bapak Ibu tentang seleksi guru ASN P3K. Yakin bahwa Kemendikbudristek itu ada di belakang Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu lah aset kami yang kami sedang berjuang bagaimana guru-guru ini bisa mendapatkan kepastian. Jadi yang perlu dipahami adalah itu. Dan ada kamar-kamar tempat bekerja masing-masing yang semuanya itu salurannya bukan hanya di Kemendikbudristek.